Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Ilan, Sang Observer of Life. Nah, di video kali ini saya mengundang narasumber yang cukup kompeten, pembicara terkemuka, kemudian sudah go public lah ya, mudah-mudahan di Indonesia sudah punya nama. Karena tidak banyak orang yang menekuni bidang ini, yaitu seorang konselor dan juga sebagai seorang hipnoterapis anak. Banyak yang bertanya kepada saya terkait dengan itu, gitu. Karena apakah semua hipnoterapi sama? Jawabannya tidak. Itu punya kompetensi masing-masing, punya pendalaman pengalaman yang nggak semua sama. Gitu. Saya sebagai hipnoterapis lebih sering menangani kasus-kasus dewasa. Kalau anak-anak punya kendala sendiri, punya tantangan sendiri, dan saya memang jujur saja tidak mendalami kasus-kasus anak. Nah, kita undang ya pakarnya, dan di sini sudah hadir di depan kita, dan kita panggil saja Bunda Lucia. Waalaikumsalam, Dokter Dino, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga kita tetap dalam kondisi pandemi ini bisa menjaga protokol kesehatan dan terhindar dari penyakit yang Amin ya rabbal alamin. itu menjadi perhatian semua dunia, karena namanya pandemi. Baik Bunda, kita akan bertanya ya, menggali informasi, belajar kepada Bunda terkait dengan kompetensi yang Bunda miliki, yang saya akui memang saya tidak mendalami itu. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Bunda, dari sekian banyak ya, suatu hipnoterapi ini kan belajarnya tentang mind, tentu itu banyak yang bisa kita dalami. Nah, kayak saya ke kasus penyakit yang orang dewasa. Nah, kenapa Bunda masuk ke dalam keminatan terkait dengan parenting dan juga konselor keluarga? Oke, iya Dokter Dino. Jadi awalnya itu memang saya itu terjun di bidang konseling ya, atau sebagai pembicara atau sebagai trainer itu memang adalah di parenting. Kenapa kok saya berminat di parenting? Karena saya berpikir begini, dan itu yang saya rasakan bahwa tonggaknya negara gitu ya, bagusnya masyarakat itu diawali dari kelompok kecil yaitu keluarga. Jadi ketika keluarga baik, keluarga itu kokoh, keluarga itu sehat gitu, maka insya Allah masyarakatnya pun juga nanti akan sehat gitu ya, diharapkan. Nah, dan anak-anak saya memang menyukai dunia anak dan remaja. Kenapa? Karena di sana mungkin juga banyak sekali kisah di masa saya ya, pengalaman saya di masa kecil juga, saya mengalami masa-masa kecil yang membahagiakan. Kemudian juga di masa remaja saya juga memiliki pengalaman-pengalaman yang unik gitu ya, sehingga menjadikan saya seperti saat ini. Saya aktif di organisasi, kemudian saya juga banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih tua, yang lebih dewasa gitu, dan itu membantu saya hingga hari ini menjadi bekal lah ya istilahnya, untuk bisa disebutnya itu punya semangat gitu, percaya diri, dan lebih terasah ya untuk berpikir lebih mendalam gitu, menganalisa. Kemudian juga saya bertemu dengan para guru-guru spiritual yang luar biasa gitu di usia remaja, sehingga saya merasa ingin bahwa ayo gitu, justru usia-usia remaja ini itu adalah usia yang sangat baik gitu untuk memang masanya untuk kita eksplor ke dunia-dunia yang kita nggak pernah tahu, dan itu menjadi bekal yang sangat luar biasa buat kita di masa dewasa kelak gitu. Ya, itu filosofinya sangat dalam ya. Kita kalau ibarat penyakit di tubuh gitu kan, kalau organnya rusak kan pasti didasari dari sel yang rusak. Jangan hanya membereskan organnya saja, tapi selnya tidak diperbaiki gitu. Negara juga masyarakatnya rusak ya karena keluarganya juga itu juga tidak terbenahi. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali. Jadi beresin dari sumbernya, maka
hasilnya juga akan berubah dengan sendirinya. Nah, kita fokus kepada kasus nih, karena memang saya sendiri menjumpai berbagai kasus ya terkait anak-anak yang memang saya sendiri harus jujur ini bukan kompetensi saya. Dan mereka bertanya, kemana kalau ke hipnoterapis anak? Jujur di Medan belum ada ya. Tapi kalau mau ya ini mungkin sebagai suatu pandangan referensi mereka kalau memang mau kemana ya ke Bunda Lucia salah satunya ya. Sekarang zaman sudah online, sudah bisa berkonsultasi, kemudian telemedicine juga bisa via online seperti ini ya. Jadi bukan sesuatu hambatan untuk bertanya, berkonsultasi ataupun menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Nah, menurut kasus yang paling payah dalam kasus ini menurut saya tentunya subjektif, yang paling payah menangani kasus anak-anak yang membuat saya malas untuk menangani mereka kan adalah membangun trust. Sedangkan kita tahu untuk menghipnoterapi orang itu adalah ya diawali dari trust. Karena kalau anak sudah pasien klien tidak trust, dia tidak mengikuti, tentu tidak akan bisa masuk sugesti. Kan itu dia syarat utama untuk bisa berhasil dilakukan suatu penanganan dengan metode kita, hipnoterapi. Nah, mungkin Bunda Lucia punya pengalaman atau tips ya, bagaimana supaya bisa memberikan solusi pada kasus-kasus mungkin kenakalan remaja, atau mungkin ketergantungan gadget pada anak-anak, malas makan. Kan itu pertanyaan paling banyak orang tua yang ingin anaknya ditangani. Nah, bisa nggak anak saya nggak mau makan, kemudian anak saya misalnya itu kok gadget, malas belajar, suka melawan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin secara kasus nggak sulit, karena bawah sadarnya ada permasalahan, kita masukkan sugesti. Tapi kalau orang sudah nggak trust, itu yang sulit. Nah, mungkin Bunda Lucia bisa kasih pengalaman dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Ya, tadi saya juga menambahkan ya dari pertanyaan sebelumnya, kenapa juga waktu itu saya memulai karir saya itu di dunia parenting. Jadi pada waktu itu marak seminar-seminar parenting juga nih Dokter Rino. Nah, dan maraknya seminar-seminar parenting itu hanya bisa dirasakan oleh mungkin orang-orang kota gitu ya. Jadi karena pada waktu itu nggak tahu ya, pada waktu itu tuh pengalaman saya adalah kalau kita ikut parenting tuh mahal, bayarnya itu mahal. Dan saya merasa bahwa ini tuh sangat penting sekali sebetulnya untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, pada waktu itu saya berpikir bagaimana ya yang terjadi dengan keluarga-keluarga di pelosok-pelosok daerah gitu, di pelosok desa, atau yang mereka tidak secara ekonomi itu lemah gitu. Nah, disitulah akhirnya kemudian secara bukan kebetulan sebenarnya ya, saya bergabung di sebuah yayasan pemberdayaan umat, dan di situ saya mulai menggiatkan gitu ya kegiatan-kegiatan parenting di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar-langgar gitu, di daerah-daerah yang memang belum tersentuh dengan yang namanya parenting. Nah, itu luar biasa sekali sebetulnya. Saya melihat bagaimana ketika orang tua yang belum mampu mengendalikan dirinya gitu ya, yang belum mampu secara bijaksana menghandle dirinya sendiri, maka kegagalan menghandle anak itu sudah bisa bukan dipastikan ya, itu hampir kebanyakan kenyataannya ya memang seperti itu pada akhirnya. Dan apalagi di daerah-daerah yang terpencil gitu ya, mereka banyak pernikahan-pernikahan di usia yang sangat dini, di usia 15 tahun mereka sudah menikah, atau bahkan anak-anak di bawah dari usia 15 tahun yang mengalami hamil di luar nikah dan seterusnya. Dan itu kan memang akhirnya yang kata Dokter Dino bilang, memang sel terkecilnya dari masyarakat itu adalah keluarga. Nah, disitulah saya terpanggil untuk bisa memberi kontribusi gitu ya buat masyarakat. Semoga apa yang saya upayakan ini bisa menyebar gitu, menyebar luas. Memang ada satu cita-cita saya yang belum terwujud ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat terwujud, karena memang kembali lagi banyak orang tua sekarang juga yang tidak merasa butuh untuk bisa belajar, ya kan? Tidak banyak orang tua yang menyadari bahwa kondisi anak-anak mereka saat ini yang misalnya kecanduan gadget, atau kemudian malas belajar, atau mengalami underachievement, atau misalnya demotivasinya karena ketidakmampuan orang tua gitu ya, bukan ketidakmampuan, artinya kekurang mampuan orang tua gitu untuk memahami kondisi anaknya sendiri. Dan itu pasti akarnya adalah mereka juga kurang bisa memahami kondisi dirinya dia sendiri, tentang karakternya, kebiasaannya, bagaimana dia handle dirinya, kendali dirinya, dan seterusnya. Nah,
Untuk kasus-kasus anak-anak, memang pasti saya akan menanganinya secara holistik. Karena anak-anak di bawah usia 17 tahun, yang kita tahu bahwa mereka masih sangat besar peranannya itu adalah orang tua gitu ya terhadap kesuksesan anak. Baik kesuksesan secara prestasi akademik maupun secara kebiasaan atau pola tingkah lakunya. Seperti itu. Nah, jadi sebelum mereka membawa ke saya, maka orang tua itulah yang akan pasti berkonsultasi dulu gitu kan ya. Kejadiannya anaknya seperti apa sih, keluhannya seperti apa sih gitu ya. Dan pasti akan saya pastikan ketika anaknya dibawa ke saya, itu sudah dipastikan anaknya juga tahu, anaknya sudah paham bahwa mereka akan bertemu dengan saya untuk melakukan terapi. Nah, kayak gitu. Makanya jadi ketika dia sudah hadir di hadapan saya, anak itu memang sudah siap. Anak itu sudah siap, saya hanya tinggal menyambung lidah orang tuanya. Jadi kayak membuat raportnya itu adalah ya dari hasil orang tuanya yang sudah misalnya contoh gitu ya, halo kakak gitu, kakak dibawa ke sini kenapa sih gitu kan ya, bunda sama ayah ngomong apa sama kamu gitu. Nah nanti dia akan cerita, oh emang kakak punya ada keluhan ya, keluhannya apa sih gitu dan seterusnya. Tapi memang ada juga orang tua yang meminta bantuan saya, ya. Jadi ada juga yang orang tua meminta bantuan saya sebelum terapi untuk mendekati anaknya, karena sehampir 5 tahun lebih mereka tidak tahu gitu sebenarnya anaknya ini kenapa dia menarik diri, kenapa dia tidak mau tampil di sekolah, tidak mau bertanya, tidak mau menjawab gitu ya. Dan itu sudah hampir 4 sampai 5 tahunan. Nah, disitulah baru saya mengadakan pendekatan ke anak ini. Nah, ketika pendekatan sudah terjalin gitu ya, maka kita mudah gitu untuk bisa melakukan terapi ke anak ini gitu sebenarnya Dokter Dino. Nah, biasanya itu pendekatan itu berapa lama? Satu pertemuan atau Satu kali ditambah? pertemuan saja cukup. Satu Iya. pertemuan itu udah langsung sekalian terapi atau satu pertemuan itu hanya membangun keakraban saja? Satu kali itu hanya pendekatan saja. Karena ketika terapi itu dia harusnya sudah ready. Ketika kita akan melakukan sesi hipnoterapi, anak ini sudah betul-betul ready. Karena kan kita butuh waktu ya untuk sesi hipno ya. Jadi nggak bisa sebentar gitu. Nah, jadi makanya pendahuluannya adalah dengan satu kali sesi kita bertemu dengan anaknya, dia bisa curhat, saya juga bisa melakukan pendekatan, kemudian mungkin ada penjembatannya dari orang tua dulu dan seterusnya. Jika orang tua ini memang merasa kesulitan untuk mengajak anaknya ke kita gitu. Nah, itu kan biasanya Bunda adalah anak-anak yang mungkin udah usia 11 ke atas, 11 tahun ke atas. Tapi bagaimana kalau anak-anak yang masih SD? Yang hasilnya Justru usia 2 tahun, 5, 3, iya, 2, kelas 2 SD, kelas 3 SD, gitu. Itu kan belum tahu dia tuh sakit, dia tuh salah, ya dia main gadget, dia enak saja, gitu. Tapi orang tuanya udah heboh, gitu. Itu gimana? iya. Jadi ada beberapa orang tua itu yang membawa saya ya anak-anak usia 8 tahun karena dia melihat gejala kenapa ya anak aku ini misalnya gitu ditemukan ada kertas gitu ya, ada tulisannya yang apa sih namanya mengkhawatirkan gitu, misalnya cerita sama temennya atau misal berantem gitu sama temennya, dan itu dari sejak itu anaknya akhirnya murung, dia tidak mau belajar, kemudian sulit makan gitu ya, sulit dinasehati gitu dan seterusnya. Nah itu akhirnya dibawa ke saya, kira-kira bisa nggak ya gitu. Nah itu anak-anak usia waktu itu 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun itu juga ada. Nah, atau juga dari guru bimbingan konseling gitu ya, yang anak ini memang seringkali diadukan oleh wali kelas atau guru lain, bahkan oleh orang tua lain, itu mengkasari gitu ya, bertindak agresif ke anak-anak mereka gitu. Nah, pada saat itulah mereka dibawa ke saya, tetapi tetap ya, jadi ada pertemuan dulu, ada konseling dengan keluarganya. Jadi pasti biasanya saya ngomong pribadi, nanti ngomong ke anaknya dulu, kemudian nanti kita ngomong sama orang tuanya dulu. Atau kebalikannya, kita ngobrol dulu sama orang tuanya, kemudian nanti terpisah, saya ngobrol sama anaknya, kemudian nanti disatukan lagi gitu. Jadi memang pendekatan itu memang sangat dibutuhkan ya, dan terutama sebetulnya sih Dokter Dino dalam pekerjaan kita nih, profesi kita
terutama untuk kita terapi ke anak-anak. Yang utama adalah trust-nya dari orang tua dulu. Ketika orang tua itu sudah benar-benar paham bahwa memang betul anaknya ini butuh bantuan, dan mereka juga paham bahwa mereka lah yang bertanggung jawab untuk bisa membuat anaknya ini lebih baik, maka mereka akan bekerja ekstra gitu untuk bisa membantu anaknya untuk trust atau bisa diajak ke kita. Nah, kira-kira gitu. Karena kan tipe orang tua itu ada yang over demand, ada over protective, ada Mm-mm. yang tipe laundry nih. Pernah nggak ketemu yang tipe laundry? Pokoknya semua dikerjakan orang lain, dia maunya tinggal beres gitu. Oh, ada dong. Itu anak usia waktu itu saya ketemu 11 tahun ya, kurang lebih dry clean ya. Nah, jadi anak ini memang memiliki kebutuhan khusus gitu kan. Jadi memang sudah dari kecil dia di-handle oleh psikiater, di-handle oleh psikolog, di-handle oleh di klinik tumbuh kembang terapis gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah jadi dari kecil usia 3 tahun, 4 tahun, dan bahkan sudah minum obat juga. Nah, pada usia 11 tahun diajak ke saya, maka yang terjadi adalah saya bilang bahwa saya melakukan pendekatan ke orang tuanya. Dan kan kita tahu bersama ya bahwa anak itu amat sangat besar. Programmer terkuat adalah orang tua, gitu kan. Programmer itu artinya adalah yang menghasilkan perkataan, sikap, tingkah laku, kebiasaan. Itu semua pengaruh besarnya itu adalah dari orang tua. Karena dia tertanam sejak kecil. Apalagi ketika di bawah usia 3 tahun. Nah, apa tuh yang terjadi pada orang tua pada waktu itu gitu. Karena pada usia 3 tahun, critical factor mereka belum terbentuk. Sehingga apapun yang dilakukan orang tua, baik omongan, baik tingkah laku, sikap, perasaan gitu ya, yang dimunculkan untuk ke anak, otomatis itu diserap dengan sangat sempurna oleh anak dan menjadi programnya dia. Nah, makanya pada waktu itu saya mengajak, saya bertanya gimana gitu, masa kehamilan ada masalah apa gitu. Kemudian ada suatu kejadian di mana pada masa usia kehamilan akhirnya cerita orang tuanya, iya waktu saya hamil begini begini begini. Sebenarnya saya sudah disuruh sama psikolog saya untuk saya terapi katanya gitu ya, dan seterusnya. Tapi saya nggak mau gitu. Nah udah terus akhirnya saya bilang, asik loh gitu hipnoterapi itu. Saya hanya sebagai fasilitator. Jadi Anda yang akan menemukan kekayaan dari pikiran bawah sadar Anda. Saya hanya memfasilitasi aja supaya Anda bisa masuk dan menemukan sendiri apa yang Anda butuhkan di sana. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, akhirnya orang tuanya mau, ya luar biasa kan kalau ketika orang tuanya mau diterapi, itu perubahan atau perbaikannya itu memang eh, bereksponensial gitu sebenarnya gitu ya. Dan pengaruhnya luar biasa gitu. Jadi eksponensial bukan hanya bicara tentang data COVID ya, ternyata terhadap Iya, perkembangan anak-anak hasil dan ya, hasil perkembangan anak deh. ya, Bunda, ini kalau masalah, karena kan biasanya kalau orang berobat pasti pertanyaannya itu, berapa lama terapinya, begitu kan, itu berapa lama, di samping dari biayanya berapa. Nah, itu nanti kita berbicara sendiri masalah biaya. Nah, penanganan itu berapa lama kalau pengalaman Bunda? Itu Ya, tergantung case-nya, sesungguhnya tergantung trust-nya, tergantung pola asuhnya. iya, Dokter Dino kan juga tahu ya, sesungguhnya kalau proses hipnosis untuk anak-anak kan mudah sekali Ya, gitu, karena betul. mereka memang critical factor-nya masih belum tebal gitu ya, kalau kita mau ngomong masalah tebal tipis gitu, kalau dibilang seperti itu. Jadi sangat mudah dan sangat cepat gitu, tetapi memang akhirnya harus holistik gitu, harus komprehensif. Nah, orang tua ini pun juga kita edukasi mengenai tentang pola asuh, bagaimana mereka juga ada nggak sih gitu ya bagasi di bagasi mereka itu banyak nggak sih gitu barang-barang yang mereka bawa gitu ya sampai ke masa sekarang menjadi orang tua. Apakah mereka juga ada beban yang selama ini belum belum pernah dibuang gitu, masih disimpan terus dan seterusnya karena kita edukasi bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada kita saat ini, kebiasaan-kebiasaan kita, perilaku kita ada pengaruhnya di masa lalu. Contoh misalnya, ada anak-anak yang memang akhirnya bukan memang ya, memang jadi kalau bisa dilihat gitu ya, eh, anak bermasalah itu adalah dari hasil orang tua. Nah, contoh, ternyata ayahnya ini temperamental, jadi Nah, suka main tangan, memukul gitu ya, atau ibunya yang apa namanya sering
mudah marah gitu. Walaupun tidak main tangan, tapi mudah sekali marah, mudah sekali membentak, mudah sekali memberikan kata-kata yang menyalahkan gitu ya, underestimate ke anak gitu. Dan ada lagi bahkan sampai orang tua yang betul-betul berantem dengan anaknya itu seperti antar orang dewasa. Hmm. Nah, itu kan ada sesuatu yang artinya nggak pas gitu ya dokter ya. Nah, jadi disitulah yang kita harus perbaiki. Dan ada juga yang akhirnya orang tua ini terlihat bahwa orang tua ini dua-duanya pasangan ini bermasalah. Jadi mereka sering berantem gitu ya, saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu nih anak kita kayak gini. Terus ayahnya juga nggak mau disalahkan. Loh, itu gara-gara kamu sebenarnya. Kamu nggak pernah ada di dalam rumah apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akhirnya jadi memang komprehensif gitu. Orang tua ini harus kita rangkul untuk kita bisa beri edukasi juga, karena kan tujuannya adalah demi anak-anak mereka. Jadi ketika ada orang tua yang bisa yang mau membawa anaknya ke kita, itu sebenarnya sudah satu langkah besar gitu ya. Sudah merupakan satu langkah perbaikan yang luar biasa dan saya sangat appreciate. Dan artinya orang tua ini juga menyadari bahwa ada hal-hal yang harus mereka perbaiki ketika anaknya mengalami hal-hal yang di luar dari harapan mereka. Nah, dengan adanya seperti itu, maka orang tua akan dengan sangat senang hati. Karena ketika dia membawa anaknya ke situ, dia punya tujuan yang sangat jelas. Mereka punya harapan yang sangat tinggi bahwa anaknya harus menjadi lebih baik dari mereka. Nah, sebab itu akhirnya orang tuanya juga pasti insya Allah mau gitu. Yang Ternilai nampak di harganya. permukaan anak yang bermasalah, padahal penyebabnya Iya, orang tua yang bermasalah. Jadi ketika iya. ditangani secara menyeluruh menjadi suatu keluarga yang baru. Ya, Betul. Dan orang tua itu juga membutuhkan loh, karena kan mereka bersyukur dengan begitu itu Allah tunjukkan itu dari anak gitu, ditandainya oleh dari anak. Ternyata ketika dibawa itu menyembuhkan banyak luka gitu, menyembuhkan banyak yang mereka tadinya tidak sadari atau mereka denial gitu, mereka nggak mau menerima itu. Iya sih, contoh misalnya ya, ada anak ini juga yang sekarang sedang saya handle gitu, satu keluarga juga. Jadi suaminya nggak romantis. Sementara istrinya itu ya Allah sudah bertahun-tahun pengen banget suami ini tuh romantis gitu. Ada apa sih gitu ya? Kok kalau saya pegangan tangan aja jalan ke mall nggak mau gitu. Terus kalau apa sih? Ya kayak gitu. Nah itu kan itu sih luar biasa sih gitu. Jadi akhirnya ya karena kan ketika hubungan suami istri itu bagus gitu ya, maka anak juga happy gitu kan, anak-anak kita juga akan sehat gitu, insya Allah. Ada juga loh Dokter Dino, anak-anak yang mengalami kesedihan mendalam ketika orang tuanya meninggal. hmm. Nah, kelihatannya sih ibunya ini tidak bermasalah gitu ya, anaknya yang bermasalah. Tapi begitu terjadi interaksi, oh ternyata gitu ya. Jadi anaknya ini udah pasti sedih ya, karena dia dekat sekali nih dengan orang Ya, ya. tuanya, dengan ayahnya. Tetapi sang ibu ini menambahkan Hmm. rasa kasihan ke anaknya, sehingga itu bertubi-tubi, ya kan, membuat energi dia sangat low gitu, sehingga dan kejadiannya anak ini punya kesedihan mendalam, plus mendapatkan apa namanya bisik buka apa ya namanya ujaran ya ucapan-ucapan dari teman-temannya, ih kamu nggak punya ayah, sekarang kamu nggak punya ayah, nah kayak gitu kan. Plus ibunya juga menambahkan, iya kasihan anakku sekarang nggak punya ayah. Jadi akhirnya makin, jadi anak ini betul-betul menarik diri, yang tadinya ceria, yang tadinya itu jadi silent, betul-betul silent gitu. Nah, jadi ternyata memang betul ya, kelihatannya di permukaan anaknya nih yang bermasalah. Ternyata ibunya juga punya masalah, artinya dia punya mindset bahwa ketika nggak punya anak, anaknya kasihan gitu kan, menjadi anak yang harus dikasihani dan seterusnya gitu. Jadi anak lemah malah di label lemah, bukan Iya, dididik. jadi semakin melemah, betul. Bunda Lucia kan pernah nangani kasus yang bukan hanya terkait anak tapi juga keluarga. Artinya konflik-konflik Iya, tapi juga bagian dari kasus-kasus yang menjadi rutinitas yang ditangani. Bun, ini kasus apa yang paling sering konflik rumah tangga yang mungkin bisa jadi pelajaran kita bersama supaya sebelum terjadi hal yang ingin tidak didapatkan ya perceraian, mungkin konflik-konflik yang sedang berlangsung itu bisa langsung
tertangani gitu? Apakah memang bisa melakukan sendiri dengan pemberitahuan tips-tipsnya dari Bunda, atau memang perlu untuk ditangani dengan konselor family terapi? Mhm. Iya, sangat bagus sekali ya dokter kalau misalnya mereka sendiri bisa melakukan terapi itu gitu ya. Artinya berarti ketika mereka bisa melakukan itu kan harus ada kesadaran nih dari keduanya. Jadi dari pasangan, sama-sama pasangan mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang harus mereka perbaiki. Kadangkala ada yang datang ke saya, untuk konseling couple gitu ya, itu hanya istrinya yang merasa gitu. Kemudian ketika ditanya, saya ada intake form gitu ya, jadi suaminya mengisi, istrinya mengisi, seberapa burukkah hubungan Anda dengan istri? Nah, suami ini menulisnya 3. Ketika saya cek di intake form, yang istrinya, Istrinya? seberapa buruk hubungan Anda dengan pasangan? 9. Nah, ini yang butuh mediasi, ini yang dibutuhkan, penjembatan ya, fasilitator tadi gitu ya. Mereka datang ke saya, kemudian, kita adakan konseling. Nah, itu tuh lucu banget sih, seru gitu ya. Dari yang duduknya jauh-jauhan gitu ya, terus lama-lama jadi semakin deket, terus akhirnya toyor-toyoran gitu, terus akhirnya gitu ya. Nah, Malu-malu jadi ya? iya betul. Nah, jadi kalau misalnya kasus, pasangan gitu ya, eee, memang sih biasanya umumnya gitu ya, kalau untuk kasus pasangan itu adalah suami yang, tidak selaras gitu dengan dia, atau bisa dibilang misalnya suaminya itu terlalu kasar gitu, terlalu, pemarah gitu ya. Bahkan ada seorang ibu usia 57 tahun, Dok. Itu saya handle itu 5 jam kalau nggak salah, 4 sampai 5 jam kurang lebih. Dia datang ke saya, dia bilang dari kecil sampai dari sejak dia menikah sampai saat itu dia datang ke saya, katanya tidak pernah merasa bahagia. Hmm. Nah, itu luar biasa dan memang kan enaknya kita itu sebagai hipnoterapis kita nggak perlu banyak tahu ya, dia tidak perlu membuka luka cerita secara pikiran sadar. Sehingga, pada saat kita hipno barulah kebuka gitu, kebongkar apa apa sih sebenarnya definisi bahagia buat dia, sehingga dia tidak merasa bahagia. Dan akhirnya kebawa sampai ke age regression dan seterusnya gitu kan ya. Nah, ada juga, ya itu sama. Kemudian ada juga yang datang gitu ya, dia merasa suaminya ini tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi dan seterusnya, tapi dia tetap bertahan, gimana juga ya kalau saya harus pisah atau bagaimana dan seterusnya. Nah, ya sebenarnya sih ketika itu perasaan yang dialami oleh sang istri gitu ya, dan dia bisa dibenahi, itu luar biasa. Tapi sangat luar biasa lagi ketika pasangannya juga mau gitu. Ya, kan kalau kita sama-sama tahu iyalah, oke, nggak apa-apa. Iya kan mana mau suami saya diajak. Dia mana pernah mau gitu datang ke psikolog, dia mana pernah mau dia datang ke konselor. Ya jadi sayalah yang harusnya jadi ya akhirnya tujuannya adalah bagaimana dia bisa mempunyai kacamata yang banyak gitu kan untuk melihat suaminya. Ntar pakai kacamata yang wah suami saya ganteng ya, emang baik. Nanti dia pakai kacamata lagi yang satunya lagi gitu kan untuk membuat dia bisa happy gitu karena mengingat dia juga berat gitu ya kalau harus harus pisah gitu ada anak-anak dan seterusnya misalnya. Tetapi mau seberapa seberapa kuatnya gitu ya, mungkin si istri ini sanggup gitu atau pasangan ya, ada juga kok suami yang sama seperti itu. Ini lucu kalau yang kasus suami. Nah, jadi tapi apakah dia tidak melihat efeknya ke anak-anaknya? Itu. Nah, tapi saya yakin semua itu senternya adalah di saya, gitu ya. Siapapun yang menunjuk ke dirinya adalah senternya adalah saya. Ketika saya berubah, insya Allah akan ada perubahan juga buat lingkungan. Hmm. Ketika saya berubah, energi saya meningkat, kemudian saya juga kita sendiri gitu ya menghandle segala pikiran gitu ya otak kita emosi kita gitu ya dan segala macam insya Allah juga yang lain akan lingkungan pun juga nanti akan berubah, anak-anak berubah, suami juga berubah. Nah, kalau yang kasus suami lucu lagi, datang-datang nih istrinya udah nangis-nangis. Terus gini, mmm, "Pokoknya Ibu, suami saya tolong dihipnosis, tolong dia itu dicek bener nggak dia itu selingkuh atau enggak." Itu ya. Iya, iya, Jadi iya.
kalau saya biasanya ke orang tua itu bilang, saya bukan praktek supranatural, saya tidak bisa mengendalikan pikiran orang, saya tidak bisa brainwash gitu ya. Kalau ini justru, tolong ya, pokoknya apa deh bisa di brainwash nggak nih suami saya otaknya dan seterusnya gitu ya. Sementara suaminya duduknya udah lemes gitu di sofa, dia bilang katanya, saya pasrah. Terserah saya mau dikorek-korek seperti apa. Memang saya tidak melakukan katanya gitu kan. Pokoknya oke. Ya, jadi istrinya tidak percaya, dia harus percaya dari harus dengan dihipnotis gitu kan. Ya udah, akhirnya selesai. Ya ternyata benar kan, memang tidak melakukan apapun gitu, dia memang hubungan kerja dan seterusnya. Itu lucu, datang-datang, nangis-nangis, sudah pokoknya mukanya cemberut nggak enak, pulang-pulang terus di depan saya ciuman gitu kan. Ya. Maafin aku ya, maafin aku ya, gitu ya. Nah itu seru sih gitu, alhamdulillah Tapi gitu. kendala juga ada gini, Bunda. Saya juga Mm-mm. pernah nangani kasus family terapi. Dia datang ke terapis itu bukan untuk ditangani, tapi mencari siapa yang paling bersalah. Dia Nah ini iya kayak gini. betul, Nah, yang satu lagi bilang dia ini kayak gini gitu. iya Jadi betul, kita yang kendalanya Anda ini kesini mau ngapain? Saya bukan pengadilan agama, ya kan? Yang paling bersalah dan saya siapa yang harus kena punishment gitu. Kita kan mau iya, mempersatukan. Terapis kan mau iya betul, menyatukan dari konflik-konflik yang terjadi akibat pemikiran mereka gitu. Tapi betul, karena mereka datang itu ya mau bela diri, yang semuanya menyalahkan pasangan. Nah, itu yang iya. kendala yang sering kita jumpai. Betul, betul. Ya itu Nah, yang kasus yang sedang saya hadapi itu. Jadi suami juga minta pembenaran, si istri ini juga apalagi gitu, lebih-lebih lagi gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah sih bisa diatasi. baik, Bunda Lucia, mungkin waktu juga lah yang mengakhiri pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari Amin ya pembicaraan rabbal ini itu alamin. bisa menjadi referensi orang yang menonton, menjadi ya pembekalan baru lah bahwa ternyata tidak semua anak yang bermasalah. Bisa jadi permasalahan anak bisa akibatkan karena apa yang dilakukan orang tua di masa pola asuhnya kepada anak. Jadi orang tua juga perlu tahu bahwa dia butuh juga untuk dibantu, butuh juga untuk diatasi, sehingga tidak hanya melabel anak yang bermasalah, tapi juga orang tua Yes. yang bermasalah. Sehingga penanganannya tidak hanya melibatkan anak saja, tapi orang tua juga ikut untuk ditangani. Nah, mungkin Bunda Lucia sebagai referensi bagi para orang tua yang ingin melihat ya, perubahan pada anaknya jika memang dianggap bermasalah, sebagai orang yang diminta bantuan, karena sebagai seorang profesional, tentu kita membutuhkan seorang profesional untuk menangani itu, tidak hanya pada orang yang katanya bisa. Jadi harus buktinya bisa, referensinya adalah orang yang punya sertifikat, profesionalisme dan pengalaman menjadikan landasan untuk meminta bantuan ke atas masalah dihadapi. Bunda, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa mengundang Bunda lagi untuk berbagi terkait dengan Dengan topik senang yang hati. mungkin menjadi viral nantinya yang perlu kita bahas. Amin. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.